Pak Riki tadi, Pak. Ya, Pak Riki, gimana Pak Riki? Mulai bulan apa itu? Agustus. Oktober. Atau yang lain, coba mungkin yang lain ada komen, ya kita bisa melihat ini konsepnya seperti ini ya. Lalu kalau di lapangan seperti apa gitu ya, sehingga nanti bisa kita ada titik temu. Halo, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, ya gimana? Oh iya, Bapak mau izin bertanya? Ya. Mumpung ini masih di tahap pengkajian analisa data, saya mau izin bertanya tentang gimana cara kita mengkaji pada misal kasus jiwa pada anak kecil di bawah usia 10 tahun. Mungkin Bapak Bido punya tips untuk menganalisa atau memfokuskan mencari data fokus pada anak kecil. Ya, coba tolong diulangi karena ya, bisa dengar suara saya Bapak? Sakit jiwa. Iya, pada kasus jiwa kebetulan saya kan sehari-harinya berhubungan dengan jiwa ya Pak. Saya kesulitan dengan pengumpulan data atau mencari data subjektif. Kalau heteroanamnesa pada keluarga mungkin bisa ya, tapi kan kita juga harus mengkaji pada pasien ya. Ini khusus pada anak kecil, mungkin ada tips atau solusi dari Pak Bido untuk pengumpulan datanya, Bapak? Ya, yang dipersulit atau yang dianggap sulit yang pengumpulan data apa ini ya? Data subjektif, objektif, kalau komunikasi jelas. Komunikasinya sebenarnya sih lebih komunikasi untuk menggali pada anak, Bapak. Pada anak di bawah misal usia 10 tahun seperti itu kan sudah bisa bicara tapi kita kesulitan, mungkin ada tips untuk ya ini jiwa anaknya sakit jiwa atau retardasi mental? Lebih ke RM dengan RM-nya ringan dengan psikosa, ada gangguan psikosa, jadi dia seperti ada melihat sesuatu atau bicara sendiri itu dari keluhan keluarga, tapi untuk ke anak iya, masalah psikosa ya, masalah psikologis ya, sehingga dalam hal ini siapapun yang berinteraksi dengan pasien psikososial ini ya kita harus mengedepankan masalah sosialnya ya, tidak boleh memaksa, tidak boleh istilahnya itu memberikan rasa cemas, rasa takut ya, sehingga anak tersebut akan mudah diajak komunikasi. Pertama adalah interaksi secara fisik ya, pakai kode-kode gitu, anak ini tertarik kepada sebuah kode apa atau permainan, karena anak sifatnya itu kan ingin tahu sebenarnya secara luas, secara banyak juga, tapi terhadap hiburan terutama anak ini. Jadi perlu ada mainan-mainan yang disukai anak tersebut seperti apa. Ya, ini bisa diklarifikasikan kepada keluarganya. Biasanya anaknya suka main apa, ya gitu ya, dengan barang apa, ya, sehingga interaksi ini terjalin secara trust dulu, ya, secara fisik gitu, sebelum mengarah ke komunikasi untuk mengambil data. Ya, kalau suka main, misalnya mainan apa, ya, kalau suka lingkungan seperti apa, ya, sehingga membuat anak tersebut tenang, nyaman, ya, dan bisa berinteraksi selanjutnya secara baik, ya, gitu. Kalau anak ini suka makan, misalnya kue apa atau snack apa yang disukai, kita siapkan itu ya, ya, atau mungkin minta bantuan keluarganya untuk mempersiapkan itu, sehingga pada saat dia mau makan, gitu ya, itu kita yang memberikannya, sehingga pihak yang mau mengkaji itu bisa trust kepada anak tersebut ya, secara fisik dulu ya,
Sehingga Jadi kalau intinya kita membangun trust dulu ya Pak ya. iya harus membangun trust dulu ya. Ya, dengan cara seperti itu nanti anak itu seolah-olah bisa cerita, bisa bertanya. Kan banyak anak yang modelnya itu ada yang malu, penakut, ya, cemas gitu. Ada yang seperti itu. Tapi supaya tidak seperti itu, sehingga kita bangun kondisi itu trust dulu ya. Trust dulu itu ada kuncinya. Ada kuncinya. Jadi kuncinya itu ini suka apa ya? Gitu aja dulu. Ya, kalau misalnya suka mainan apa, kalau makanan kue apa gitu ya. Kalau kompleks sekali, apalagi dengan hiperaktif juga. Wah, susah sekali Bapak. Oh, anaknya hiperaktif ini ya? Ya. Akan kami coba dulu masukan dari Bapak. Mungkin perlu mainan di ruangan saya. Oh iya. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Ya. Lanjut, mungkin ada lagi dari teman-teman yang pengen sharing. Nah, ini bagus nih kalau dari lapangan sudah ada yang menyampaikan sharing seperti itu dan kami insya Allah bisa membantunya karena memang kita harus melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya itu win-win solution gitu ya, yang dipraktisi teman-teman itu di lapangan kesulitannya seperti apa ya untuk berkaitan dengan pengkajian dan dokumentasinya ini ya gitu. Jadi ini di pengkajian dulu ya, nanti lanjutnya kan dasarnya harus ini dulu dimulai pengkajiannya. Walaupun nanti kepastiannya untuk intervensi, implementasi, sampai evaluasi, bahkan diagnosisnya kan harus dipastikan dulu ya, diagnosis keberatan. Kita harus betul-betul saat ini mengedepankan proses ASKEP ini dijadikan sebuah dokumentasi yang dimana ASKEP ini jelas itu sangat bagus ya, karena profesi lain pun pengen ya punya tahapan atau asuhan yang sifatnya itu ya seperti di asuhan keperawatan yang dilakukan oleh teman-teman perawat. Cuma kadang-kadang kita kurang memperhatikan. Padahal ini adalah profesi lain aja pengen ya punya asuhan keperawatan yang sebagus ini ya, gitu. Punya asuhan maksud saya yang sebagus asuhan keperawatan gitu. Ya mulai dari pengkajian ya, diagnosa keperawatan, untuk ngangkat diagnosa keperawatan itu dulu. Itu sifatnya luar biasa ya, dari pengumpulan, pengelompokan ya, terus analisis ya sampai muncul rumusan masalah lalu ditetapkan sebagai diagnosa keperawatan. Dasarnya inilah pengkajian dan diagnosa keperawatan itulah untuk menentukan intervensi implementasi ya. Terus hasilnya nanti kita evaluasi ya. Tahapan semuanya ini 5 tahap ini luar biasa dan kita harus bangga sebenarnya dengan asuhan keperawatan yang 5 tahap ini. Dan ini karena diiri oleh profesi lain gitu ya, profesi lain menggunakan swab itu kurang cukup, kurang bagus, kurang tepat kalau cuma swab gitu ya. Nah kita swab itu ada di pemeriksaan fisik setelah kita lakukan evaluasi kan gitu. Jadi data setelah evaluasi itu apa sih, data subjektif, objektif, lalu nanti untuk asesmennya berikutnya seperti apa ya, terus ada planningnya juga seperti apa lagi. Jadi ini kan berkesinambungan. Jadi 5 tahap asuhan keperawatan sampai ke swab ini. Kalau profesi lain menggunakan swab aja itu katanya kurang puas gitu, kurang lengkap gitu ya. Itu jadi akhirnya menjadi kebanggaan kita bahwa untuk asuhan keperawatan yang 5 tahap ini merupakan suatu hal yang sifatnya itu sudah bagus gitu ya. Nah, makanya harus kita terapkan, kita dokumentasikan juga sehingga ya betul-betul bahwa langkah-langkah untuk perawat, langkah-langkah yang dilakukan oleh perawat itu sudah sesuai dengan standar. Bahkan ini standarnya sampai ke internasional ya, dunia ini luar biasa itu ya. Tinggal kita aja untuk memeliharanya dengan cara melakukan tahapan itu ya dan mendokumentasinya ya, gitu ya. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Nah, ini kalau sumber data dari beberapa sumber ya. Di antaranya ada. Mohon izin Pak, mengingatkan kurang 1 jam lagi. Gini.
Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, kita ceritanya sampai di sini. Ya, mulai tadi masih ini ya, mengacu ke sumber data ya. Ya, itu ya, selanjutnya sumber data dari klien, keluarga, anggota tim kesehatan, rekam medik, rekap lainnya ya, literatur review, bahkan pengalaman perawat itu sendiri bisa dikonversikan dengan sumber-sumber data yang lain gitu, sehingga nanti ini bisa valid ya sumber data itu sebelum kita menentukan diagnosa keperawatannya. Ya. Nah, sekarang kalau berkaitan dengan sumber data ini kira-kira ini teman-teman yang di lapangan itu untuk dokumentasinya itu seperti apa gitu ya. Itu dokumentasinya. Karena di sini yang jelas kalau klien itu menyampaikan, oh ini keluhan utama gitu ya. Terus keluarga juga menyampaikan kalau pasiennya tidak sadar ada keluarga gitu ya. Apakah keluarga yang menyampaikan itu juga sebuah keluhan utama gitu ya. Apakah sama yang disampaikan oleh keluarga yang masih sadar, pasien yang sadar gitu ya. Atau lawan data tim kesehatan lain, misalnya adalah pasien rujukan gitu ya, pasien dirujuk dari puskesmas, dari klinik, dari tempat praktek pribadi gitu ya ke rumah sakit rujukan misalnya. Nah ini kan mendapatkan data dari tim kesehatan lain ya, mungkin yang merujuk itu adalah bidan ya atau profesi lain, sehingga kita dapatkan sumber data itu dari tim kesehatan lain. Nah, dari rekam medik ini yang berkaitan dengan perawatan yang berkelanjutan ya. Pasien itu sudah pernah masuk ke rumah sakit, sudah dirawat sekian lama sehingga ada dokumentasi untuk asuhan perawatan. Nah, sehingga asuhan perawatan yang didokumentasikan itu kan disimpan di rekam medik ya. Dalam bentuk seperti itu juga kita dapatkan riwayat penyakit terdahulu gitu ya. Dari catatan-catatan lainnya misalnya juga bisa. Bahkan dari literatur review itu juga bisa dijadikan sebuah referensi untuk sumber data ya, karena setiap kasus yang sama tapi dirasakan oleh pasien yang berbeda ya, itu kemungkinan juga berbeda prosesnya ya, keluhannya, sehingga data-data yang kita dapatkan juga bisa berbeda. Akhirnya kita perlu menjadikan sebuah literatur review itu sebagai referensi pembanding gitu ya. Dari pengalaman perawat itu sendiri ya, ini perawat yang sering menangani kasus-kasus yang tertentu ya, karena sekarang itu perawat ada spesialisasi gitu ya, sehingga di situ ada pengalaman ya perawat tertentu, misalnya perawat onkologi ya, perawat onkologi pada saat memberikan obat yang berkaitan dengan obat sitostatika itu ya, ada yang pasien dengan kondisi seperti ini ternyata mampu diberikan obat sitostatika, tapi ada pasien yang lain yang sesuai kondisinya tapi ada yang gagal diberikan sitostatika ya, kondisinya lebih parah misalnya ya, seperti itu. Jadi itu merupakan dasar-dasar untuk sumber data yang bisa dipakai untuk melengkapi data pengkajian, sehingga kita bisa mengumpulkan data, bisa menganalisisnya dan lanjut ke diagnosa keperawatan berikutnya gitu. Nah, baik, mungkin dari sini juga ada pengalaman dari teman-teman, mungkin bisa di-sharekan. Nah, kalau yang di tempat itu kemarin pakai karet gelang yang pentil. Halo. Hijau merah, terus dikasih kartu gitu. Oke, identitas pasien. Ayo dari teman-teman yang lain, selain 2 atau 3 teman tadi. Gelang pakai double tip. Mana Situ Bondo mungkin bisa menyampaikan komennya. Kayak nama pasien Bu, ini berhubungan sama dana. Nah, ini kalau berkaitan dengan data subjektif dan objektif tadi ya, kita sudah diskusikan. Nah, ini metode pengumpulan datanya. Nah, melalui interview dari di sini kita konversiasikan ya dengan organisasi ya, karena dalam ini memang untuk asuhan perawatan, formnya itu kan juga sharingkan juga ya oleh organisasi profesi ya. Nah, di sini juga harus kita lakukan sebuah sosialisasi ya, supaya sharing dalam hal form pengkajian ini sama gitu ya, karena dari profesi, organisasi ya, lalu dari praktisi, dari akademisi ini harus sama gitu ya.
Untuk nursing health history-nya, jadi sejarahnya untuk kesehatan yang berkaitan dengan perawatan ini, ya data-datanya itu harus sesuai dengan kondisinya, ya riwayat medical untuk kesehatan, ya dari riwayat familinya. Mungkin ini ada kasus-kasus yang berkaitan dengan penyakit regenerasi gitu ya, kayak hipertensi, diabetes gitu ya, itu ya bisa kita lakukan ke arah situ untuk pengambilan datanya ya. Juga tentang riwayat lingkungannya ya, juga psikososialnya dan kulturnya ya, lalu kita lakukan sebuah untuk melakukan pencarian data yang lebih konkret ya gitu. Nah, untuk pemeriksaan fisik ini menurut saya lebih fokus aja, sehingga kita tidak tersita waktunya untuk memeriksa fisik secara menyeluruh, kecuali itu ada organ lain yang berkaitan gitu ya, ada organ lain yang berkaitan, sehingga cedera pada satu organ itu bisa mengarah kemana-mana. Misalnya ini contoh pada kasus kencing manis ya, atau diabetes mellitus, itu satu organ yang bermasalah, ini organ lain juga bisa terkena ya, karena sifatnya adalah sistemik ya untuk kasus yang diabetes itu ya. Kasus sistemik ini mengarah kepada suatu sifat yang mentransformasi, yaitu sebuah kondisi ya sirkulasi darah, di mana sirkulasi darah ini mengalami hambatan pada proses untuk mendistribusikan zat-zat yang dibutuhkan oleh organ tubuh sampai ke tingkat sel. Ya, contohnya aja orang yang menderita diabetes ini sampai timbul masalah di ginjal ya, masalah di mata, masalah di pembuluh darah, dan masalah di saraf ya. Itu semuanya adalah akibat dari kondisi transformasi atau distribusi cairan darah yang tidak sampai ke tingkat sel ya, di tiap organnya ya, sehingga terjadi proses kegagalan tumbuh kembang dan fungsinya ya. Selnya tidak akan bisa regenerasi, sehingga terjadi penurunan jumlah sel, fungsi selnya juga ya, sehingga terjadilah masalah penyakit komplikasi begitu ya. Nah, ini suatu hal yang sifatnya sangat sistemik ya di situ. Hipertensi juga begitu, tapi hipertensi tidak separah komplikasinya pada kasus diabetes mellitus ya. Hasil laboratorium dan tes diagnostik ini sangat penting di situ untuk mendukung diagnosa yang kita putuskan. Nah, di situ. Nah, makanya di sini juga harus ada validasi dan interpretasi data ya. Validasi ini dibutuhkan, tujuannya adalah untuk memastikan data yang akurat, membandingkan data dengan sumber lain ya. Kita harus cross check dengan sumber lain ya. Apalagi kasus-kasus ini adalah kasus yang disertai dengan gangguan kesadaran ya. Yang jelas kita membutuhkan data dari sumber lain, terutama keluarga atau orang yang mengantarkan. Kasus kecelakaan, orangnya tidak sadar, mengalami kontusi dan salah cerebri, jelas orangnya nggak sadar, BCS-nya cuma 1 misalnya, wah ini sakratul maut ya. Nah, ini harus ada yang menyampaikan saksi mata kejadian itu. Kalau ada yang mengantarkan, ikut mengantarkan, itu bisa dimintai keterangan juga ya. Ya, seperti itu, sehingga untuk validasi dan interpretasinya ini semakin jelas nanti ya. Nah, untuk interpretasi data, meringkas data dan memberikan suatu fokus di perhatian bagi nurse mengenai masalah klien ya. Ini yang penting pada kasus-kasus yang dalam kondisi tidak sadar, baik itu shock, itu koma ya, itu mengalami pingsan gitu ya. Nah, koma itu juga macam-macam ya. Shock, yang shock neurogenik, juga shock hipovolemik juga itu ya. Nah, ini kita harus klarifikasikan data itu ke sumber data yang lain ya.
Nah, sumber data yang lain ada di atas tadi, ini sudah melangkah ke validasinya. Nah, untuk interpretasi data, ini apakah data kalian menunjukkan data yang normal dan abnormal? Ini adalah tergantung daripada sumber data lain, supaya kita bisa interpretasi dengan tepat ya. Dan apakah data objektif mendukung data subjektif? Nah, ini perlu kita klarifikasikan ya, dan perlu kita analisis. Apakah data objektifnya ini mendukung ke subjektifnya ya. Banyak kejadian yang tidak sinkron, tidak mendukung ya. Banyak ini kejadian, makanya kita harus lakukan analisis gitu ya. Orang yang salah satu contohnya aja, orang yang koma diabetes misalnya, sumber datanya nah dari keluarganya ya, mendadak ini saudara saya kok tidak sadarkan diri gitu ya. Apa mungkin karena keracunan ya, atau mungkin karena pingsan ya, kebanyakan kepikiran, atau mungkin baru jatuh kepalanya terbentur sehingga tidak sadar ya. Nah, ini harus kita klarifikasi. Kita kalau ada orang datang tidak sadarkan diri, diantarkan keluarganya, lalu kita langsung tanyakan dulu ya, supaya mendapatkan data yang konkret ya. Tanyakan aja, klarifikasi bahwa apakah ada riwayat kencing manis misalnya pada pasien yang tidak sadar ini. Nah, ini kita bisa mengarah ke sana ya. Kalau misalnya dinyatakan ada misalnya, ya lanjut kita periksa aja gula darahnya ya, sehingga terklarifikasi dan interpretasi data kita bisa menjadi benar. Karena kalau misalnya orang ini betul tidak sadar datangnya dan ada riwayat kencing manis, kita cek gula darahnya, oh kok tinggi, oh ternyata mengalami koma hiperglikemik gitu ya. Atau oh kok kadar gula darahnya kok rendah, oh ternyata mengalami koma hipoglikemik gitu ya. Nah, seperti itu. Sehingga apakah data telah dikumpulkan secara akurat? Nah, ini keakuratan data ini kan harus kita lakukan. Harus kita lakukan. Makanya data-data yang meragukan, yang tidak akurat ya kita harus lakukan pending dan kita lakukan untuk mencari data lain yang lebih akurat gitu ya. Ya, seperti itu untuk interpretasi datanya. Ini contoh kasus saja. Nah, ya, yang berkaitan dengan subjektif dan objektif ini ada ya, contoh kasus lagi adalah kalau ada anak-anak atau bayi ya, itu diare sampai shock gitu ya. Itu pertama kali yang harus kita tanyakan adalah sebenarnya yang berkaitan dengan masalah kencingnya ya. Kapan sih anak ibu, anak bapak ini kencing terakhir kali? Kalau dikatakan oh belum kencing sama sekali, nah ini bisa dikatakan ini shocknya hipovolemik ya, kekurangan cairan atau defisiensi cairan yang berat ya. Ini harus hati-hati, makanya harus kita tanyakan terlebih dahulu. Kalau ada pasien dengan riwayat diare, anaknya shock ya, kita tanyakan kepada yang mengantarkan apakah anak tersebut mengalami tidak kencing sekian jam gitu ya, lebih dari 4 jam, wah ini berbahaya ya, berarti sudah dehidrasi berat ya. Lalu didukung lagi dengan ubun-ubun kecilnya itu atau ubun besarnya itu yang cekung gitu ya, turgor turun gitu ya, anaknya tidak sadar ya, wah ini harus cepat dilakukan rehidrasi ya, pemasangan infus dengan cara digrojok gitu supaya kebutuhan cairan tubuhnya cepat tertangani ya. Ini kalau berkaitan dengan masalah cairan ya. Gitu. Baik, kita lanjutkan ini ke pengelompokan data ya. Saya kira ini teman-teman tadi di depan sudah menyampaikan juga ya, untuk pengelompokan data. Data itu harus dikelompokkan, disesuaikan dengan data-data yang terintegrated dengan organ, ya, terintegrated dengan organ ya. Contohnya adalah ini ada pasien datang, ya, dengan
kondisi misalnya status asmatikus. Nah, ini sesaknya luar biasa, kekurangan oksigennya juga luar biasa. Nah, data ini harus difokuskan kepada jalan nafas, ya, dikelompokkan. Jangan sampai ini pasiennya mengalami penyempitan di daerah saluran nafas. Nah, di situ ada ronki, ada wheezing, ya. Di situ juga ada riwayat tentang asma, ya, kelompok. Nah, data ini jangan dicampurkan dengan rasa kesemutan, ya, rasa kebas yang di ekstremitas, ya. Jangan dikelompokkan karena nanti rumusan masalahnya berbeda, diagnosanya juga berbeda, ya. Sehingga data itu perlu dikelompokkan sesuai dengan jenis dan golongannya, gitu. Golongan dari organ apa yang dikeluhkan, yang dirasakan, begitu, ya. Ya. Pengelompokan ini sangat bergantung pada CUS, ya, bermakna yang dikenali oleh NAS. Hal ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan NAS. Ya, memang betul. Pendidikan, pengalaman, dan pengetahuan, pendidikan dan pengetahuan serta pengalaman itu sangat mempengaruhi terhadap kemampuan NAS untuk melakukan pengelompokan data. Nah, makanya harus sering-sering aja melakukan pengkajian ya supaya lebih canggih, ya, dalam hal mengelompokkan data ini. Ini kan berkaitan dengan pengelompokan data aja, ya. Nah, sehingga kalau datanya sudah jelas, konkret, berasal dari sumber organ mana, ya, apakah organ ini berkaitan dengan organ lain yang jelas. Kalau kardiovaskuler itu organnya semuanya mempengaruhi, ya. Untuk saraf juga begitu, mempengaruhi ke semuanya. Nah, apakah organ yang satu ini juga berpengaruh dengan organ yang lain? Contohnya adalah orang hipertensi, ini organnya kan organ jantung dan pembuluh darah, ya. Nah, karena tekanan darah itu atas pengaruh dari kerja kardiovaskuler, ya, sehingga jantung dan pembuluh darah mempengaruhi terhadap tekanan darah. Nah, ternyata tekanan darah ini juga mempengaruhi ginjal, kerja ginjal. Nah, disitulah ada keterkaitan antara dua organ. Bahkan nanti lanjut ini sampai ke organ saraf juga. Nah, gitu. Bahkan sampai ke arah psikologisnya juga. Nah, ini. Baik, kita lanjutkan. Pengelompokan data ini membantu dalam penetapan diagnosa keperawatan, itu jelas, ya. Jadi sehingga penting sekali pemahaman, penguasaan tentang pengkajian sampai ke arah pengelompokan data dan analisanya. Ya, data sudah dikelompokkan dengan benar, ya, sesuai dengan organ keluhan dan organ hasil dari pemeriksaan fisik secara organ, ya, secara sistem juga sesuai, didukung dengan data-data pemeriksaan penunjang, ya, sehingga di situ nanti bisa dikelompokkan. Nah, ini akan membantu untuk menegakkan diagnosa karena benar dan tidaknya untuk melakukan tindakan memutuskan diagnosa keperawatan ini tergantung daripada pemeriksaan fisiknya, baik secara fisik maupun secara penunjang. Maksud saya pengkajiannya itu secara pemeriksaan fisik maupun secara pemeriksaan penunjang, ya. Bukan hanya kita sebagai perawat sebenarnya, tetapi pihak medis pun dalam hal memberikan pengobatan kepada pasien, sembuh dan tidaknya, ya, benar dan tidaknya pengobatan itu tergantung dari diagnosa. Kesulitannya ada di situ untuk menentukan, untuk memastikan sakit apa sih dia. Kalau sudah ketemu penyakitnya, sudah untuk pengobatannya. Sebagai perawat juga gitu. Kalau sudah ketemu masalah keperawatannya, ya kita menyelesaikannya sudah dengan mudah karena di situ ada sendiri langkah-langkahnya dari intervensi dan implementasinya. Ya. Pihak medis juga begitu. Ya, makanya kenapa sih orang ini keluar masuk rumah sakit, keluar masuk di tempat praktek dokteran kok tidak sembuh-sembuh? Karena diagnosanya belum tepat, sehingga obatnya tidak tepat.
Kalau diagnosa sudah tepat, obatnya pasti sudah tepat. Ya, sehingga pertama kali untuk menangani pasien itu sebenarnya kesulitannya adalah untuk menentukan ini masalah keperawatannya apa. Kalau diperawat ya. Lalu diagnosa keperawatannya seperti apa, menyangkut masalah organ mana. Kalau di medis langsung ini penyakit apa. Kalau sudah ketemu penyakitnya ya langsung obatnya sudah jelas itu ya, karena di situ ada DO, ada drug of choice-nya, orang yang sakit ada obatnya. Kalau di kedokteran begitu ya, sehingga yang paling sulit untuk mengobati orang itu kalau di versi medis itu adalah menemukan diagnosa itu. Apa sih sudah berobat kemana-mana penyakitnya tidak kunjung sembuh, memang penyakitnya belum diketemukan gitu ya. Makanya dokter itu kalau mengobati orang kalau tidak tahu penyakitnya ya, kalau ditanyakan ya diagnosanya itu observasi febris, kalau tidak itu ditulis DD ya, differential diagnosis apa gitu. Nah obatnya itu akan berbeda antara orang yang sudah ditentukan penyakitnya sudah pasti dengan orang yang belum pasti penyakitnya. Itu biasanya kalau sudah tentu penyakitnya, obatnya jelas, tidak usah banyak-banyak obatnya. Ya, makanya obatnya cukup ya 1, 2, bahkan maksimal 3 sudah cukup sudah. Karena 3 itu kadang-kadang ada ditambah vitamin, ya itu. Tapi kalau orang yang belum pasti penyakitnya, belum diketemukan secara pasti penyakitnya oleh dokter, itu biasanya beri obat banyak, ya. Obatnya itu obat kira-kira karena diagnosisnya juga kira-kira. Ya. Akhirnya obatnya juga kira-kira. Ya mungkin menggunakan obat A ini berhasil, B berhasil, yang C berhasil. Bahkan obatnya kadang-kadang sampai 5 macam gitu ya. Nah ini, dan itu pun pasti masih diberi tahu dulu. Nanti kalau obatnya habis, kontrol lagi ya. Pasti begitu. Tapi kalau itu sudah pasti penyakitnya dan obatnya jelas, sudah ketemu saja. Itu obatnya habis sudah sembuh sudah selesai, tidak akan dipesankan lagi oleh pihak dokter bahwa nanti kalau obatnya habis kontrol lagi ya. Jadi kalau belum ketemu penyakitnya rata-rata masih ya keluar masuk ke poli rumah sakit gitu yang rawat jalan, ke tempat praktek dokter ya gitu. Nah kita sebagai perawat ini harus belajar untuk mengkaji, ini karena masih dalam level pengkajian, mengkaji sampai dalam hal pengelompokan data ini, biar nanti analisisnya itu mudah. Kalau sudah dikelompokkan datanya untuk mengangkat rumusan masalah dan menegakkan diagnosanya juga mudah, sehingga intervensi sampai implementasinya itu juga tepat, gitu ya. Sehingga pada saat evaluasi, wah berhasil gitu ya. Yang asma sudah tidak sesak nafas lagi, ya, frekuensi nafasnya sudah ya 20 kali atau 16 kali gitu ya. Nah di situ sudah tidak merasa cemas. Orang asma itu ya kalau sudah kambuh asmanya seperti orang yang sakratul maut gitu ya, karena nafasnya begitu sesak, begitu beratnya untuk bernafas sehingga rasanya seperti mau meninggal. Orang asma itu seperti itu. Nah dalam hal ini untuk pengelompakan datanya saya kira sudah tidak perlu kita pertanyakan lagi ya. Kalau sudah ada pengalaman di tempat klinik saya kira akan semakin fokus di sana ya. Nah ini pengelolaan data ini dapat menggunakan pola kesehatan perusahaan menurut Gordon. Memang sumbernya itu untuk ilmu pengkajian ASKEP itu kan dari sana ya, sehingga dalam ini tetap mengikuti seperti apa yang disampaikan oleh Gordon ya, Maslow ya, atau oleh konsep body system ya. Nah ini kita ngikuti, padahal ini sudah tahun berapa ini konsep ini, maksudnya tidak ada pembaruan ya. Maksud saya untuk pengkajian dan pengelompokan itu ya sesuai dengan esensi dan substansinya pada masalah yang dihadapi oleh pasien gitu. Sehingga tidak begitu banyaknya ya. Ya. Mohon maaf, ini
mungkin saya tidak bisa sampai selesai ya jam. Ini sudah jam berapa ya? Kurang berapa jam ya? Kurang berapa menit teman-teman? Kurang 30 menitan, Pak. Ya sudah sedikit Pak. Mungkin bisa minta tolong materinya bisa di-share ke kami, Pak, di kolom chat. Iya, nanti saya share ya ke sampai miss call dulu, nanti akan muncul nama sampean, nanti saya share di situ. Mohon maaf, saya hanya bisa sampai di sini. Mungkin kalau masih ada pertanyaan bisa chatting juga atau melalui WA juga bisa. Apa yang perlu kita diskusikan ya berkaitan dengan dokumentasi asuransi perawatan yang 5 tahap ini ya. Untuk itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.